tujuan pembelajaran, yaitu 1. Memahami pengertian perdagangan internasional. 2. Menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional. 3. Menjelaskan faktor pendorong. 4. Menjelaskan faktor penghambat. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas transaksi ekonomi lintas negara untuk memenuhi kebutuhan yang melibatkan ekspor, penjualan ke luar negeri, dan impor pembelian dari luar negeri. Sikap jujur, tanggung jawab, dan peduli penting dalam pelaksanaannya. Pelaku bisa dari pihak swasta maupun pemerintah. Manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional menawarkan banyak manfaat bagi negara, mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, hingga transfer teknologi dan peningkatan kualitas hidup. Faktor pendorong dari perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Letak geografis yang berbeda antar negara menjadikan adanya perbedaan dalam sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia secara geografis beriklim tropis, sehingga berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian atau perkebunan, misalnya karet, teh, kopi, dan produk pertanian lainnya. Adapun negara di kawasan Timur Tengah yang cukup banyak menghasilkan minyak bumi, di sisi lain, setiap negara membutuhkan barang-barang yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya. Hal tersebut mendorong terjadinya pertukaran antar negara atau yang disebut perdagangan internasional. 2. Perbedaan sumber daya manusia. Kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia satu negara dengan negara lainnya berbeda. Misalnya ada negara yang mampu membuat kendaraan bermotor, tapi ada negara yang hanya mampu menghasilkan alat-alat yang sederhana. Padahal barang tersebut dibutuhkan negara lain. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, keuntungan dari adanya spesialisasi. Suatu negara yang sudah mampu membuat barang tertentu masih memungkinkan mendatangkan barang yang sama dari negara lain. Hal ini disebabkan harganya lebih murah jika dibandingkan dengan memproduksi barang yang sama di negaranya. Harga barang yang lebih murah bisa dikarenakan ada spesialisasi dalam bidang produksi atau minimalisasi biaya produksi. Yang keempat, selera atau diferensiasi produk. Perbedaan selera masyarakat dapat mendorong terjadinya hubungan perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia mengimpor apel dari New Zealand karena banyak penduduk Indonesia yang menyukai apel dari negara tersebut. Hal ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki daerah penghasil apel seperti Malang, melainkan karena selera masyarakat tersebut terhadap apel dari negara lain. Kelima, perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi yang dimiliki setiap negara mendorong terjadinya perdagangan internasional. Contohnya, Jepang yang sudah berhasil menciptakan teknologi untuk merakit mobil dan motor, sementara Indonesia belum mampu. Kondisi tersebut mendorong terjadinya transaksi perdagangan internasional. Keenam, kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Kemampuan setiap negara dalam memproduksi suatu barang atau jasa relatif terbatas, seperti terbatasnya modal yang dimiliki. Hal tersebut mendorong terjadinya transaksi internasional untuk memenuhi kekurangan stok barang setiap negara. Yang ketujuh, perbedaan biaya produksi. Perbedaan biaya produksi dapat terjadi karena murahnya biaya tenaga kerja, seperti di Tiongkok dan India. Selain itu, dapat juga disebabkan tingginya teknologi seperti di Jepang dan Eropa yang memungkinkan adanya produksi massal. Kedua unsur tersebut menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya transaksi internasional. Yang terakhir, perbedaan sosial dan budaya. Perbedaan nilai-nilai budaya seperti rasa kebanggaan yang tinggi jika menggunakan produk luar negeri dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selain itu, perdagangan internasional dapat juga terjadi karena kekhasan produk budaya tersebut, seperti Indonesia yang terkenal dengan batiknya. Faktor penghambat perdagangan internasional. A. Kebijakan proteksi oleh pemerintah. Setiap negara tentu saja berkewajiban melindungi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat merugikan perekonomiannya. Dengan melindungi
produksi dalam negeri diharapkan negara memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan internasional. Ada dua alasan kuat yang mendorong lahirnya kebijakan proteksionisme, yaitu melindungi perekonomian domestik dari tindakan negara atau perusahaan asing yang tidak adil, dan melindungi industri-industri domestik yang baru berdiri. Industri-industri domestik yang baru berdiri biasanya memiliki struktur biaya yang masih tinggi, sehingga sulit bersaing dengan industri asing yang memiliki struktur biaya rendah. Proteksi bertujuan untuk melindungi industri domestik yang sedang berada dalam tahap perkembangan. Proteksi ini memberi kesempatan kepada industri domestik untuk belajar lebih efisien dan memberi kesempatan pada tenaga kerjanya untuk memperoleh keterampilan. Kebijakan proteksi biasanya bersifat sementara. Jika suatu saat industri domestik dirasakan sudah cukup besar dan mampu bersaing dengan industri asing, maka proteksi akan dicabut. B. Apresiasi mata uang dalam negeri. Perbedaan mata uang antar negara menyebabkan perbedaan nilai mata uang itu sendiri. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak jika sebelumnya tidak sepakati dan ditetapkan mata uang yang berlaku sebagai mata uang standar internasional. Contohnya, jika si A sebagai pengekspor ingin mengirim barang ke luar negeri, kemudian si A meminta kepada si B sebagai pengimpor untuk membayar dengan mata uang negara si A, maka tentu saja si B sangat mungkin mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbedaan nilai mata uang antara mata uang negara si A dan negara si B. C. Kualitas sumber daya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya suatu negara dapat berdampak kepada rendahnya mutu produk hasil produksi. Rendahnya kualitas produk secara otomatis akan melemahkan daya saing dan produk tersebut dibanding produk negara lain yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dengan modal yang melimpah. Lemahnya kemampuan produsen dalam memenuhi persyaratan dasar untuk melaksanakan transaksi impor dan ekspor, rendahnya kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri, dan standar mutu barang yang dihasilkan yang rendah menjadi bagian dari penghambat untuk mendapat perjalanannya perdagangan internasional. D. Perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan berisiko tinggi. Sistem pembayaran yang berlaku di suatu negara dengan negara lainnya juga tentu tidak otomatis sama. Jika sistem pembayaran sudah modern, maka importir dan eksportir dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan L atau C sehingga lebih praktis dan aman. Namun jika negara importir dan eksportir dalam sistem pembayaran yang berlaku belum berkembang dengan baik, seperti transaksi yang masih dilakukan secara tunai, maka akan menyebabkan risiko yang sangat tinggi dan transaksi tidak praktis. Terjadinya perang. Gejolak politik yang terjadi di suatu negara menyebabkan kegiatan ekonomi penduduk negara tersebut tidak stabil, terlebih sampai kepada kegiatan perang antar negara. Hal tersebut tentu saja melemahkan daya beli masyarakat suatu negara sehingga tidak dapat melakukan transaksi atas barang-barang produk luar negeri. F. Produksi wilayah regional. Organisasi ekonomi pada tingkat regional biasanya akan membuat kebijakan yang mendorong perkembangan ekonomi negara-negara anggotanya. Salah satu wujud kebijakan diantaranya adalah memproteksi produk-produk negara-negara anggotanya dari produk negara non-anggota atau negara di luar regionalnya. Hal tersebut akan menjadi hambatan tersendiri bagi negara di luar regionalnya untuk masuk ke dalam negara yang menjadi anggota organisasi ekonomi tersebut. G. Jarak antara atau biaya transportasi. Jarak antar negara yang jauh menjadikan biaya transportasi yang tinggi sehingga mendorong harga barang ekspor dan impor menjadi mahal. Hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Namun demikian, seiring dengan semakin canggihnya teknologi, hambatan transportasi secara bertahap sudah mulai teratasi. Berdasarkan pembahasan tersebut, secara umum faktor penghambat perdagangan internasional dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan struktural dan hambatan strategis. Hambatan struktural dapat dari kebijakan pemerintah, kontrol atau bahan baku tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan besar, dan kebijakan organisasi ekonomi regional. Adapun hambatan strategis berupa mutu sumber daya yang tidak dapat bersaing, masalah transportasi, masalah barang, dan masalah daya saing harga.